Oke, perkenalkan saya Heru Tomo, saya dari Malang. Saya tadi pagi dari Malang, Bu, sampai ke sini. Enak sekali, ada jalan tol, jadi cepat sekali gitu ya, kemana-mana sekarang. Ngomong-ngomong, ini Bapak Ibu mau pensiun ya? Oh, Insya Allah pensiun ya, Bu ya? Alhamdulillah, semoga pensiunnya lulus dengan kenangan yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Karena pasti ada beberapa orang yang pensiun tapi kenangannya nggak baik, kan gitu ya. Oke. Bapak Ibu, hari ini saya nggak akan lama-lama, jadi mungkin kurang lebih 1 jam lah gitu ya, 1 jam kurang, Bu. Oh, kelamaan 1 jam, atau sekarang aja kita selesai? Karena saya lihat Bapak Ibu nggak perlu dimotivasi gitu loh ya kan, udah happy gitu kan. Pensiunnya happy apa nggak happy sih? Happy ya, seneng ya. Oh, kayak terbebas gitu Bu ya. Berarti selama ini tersiksa? Oh enggak ya. Kalau terbebas kan selama ini tersiksa mungkin kayaknya ya. Oke, Bapak Ibu, yang penting kalau pensiun itu sebetulnya tadi dikatakan untuk wirausaha, untuk apa, sebetulnya sih itu nanti ada jalannya sendiri. Setuju nggak? Bapak Ibu setuju nggak sama saya kalau rasanya hidup kita selama ini itu ada yang ngatur? Betul ya? Banyak sekali keajaiban yang terjadi dalam hidup kita selama ini, betul ya? Artinya ke depan itu juga ada yang ngatur. Artinya ke depan ini akan ada banyak keajaiban juga. Betul tidak? Terus apa yang harus kita khawatirkan? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya? Pensiun? Nggak apa-apa ya? Saya senang sekali kalau ngasih pelatihan untuk pensiunan PNS, khususnya PNS Pak. Soalnya kalau swasta itu kadang-kadang kalau mau pensiun mukanya cemberut semua Pak malah. Iya. Karena mereka kan habis dapat duit terus gak gajian lagi gitu loh. Kalau PNS masih dapat ya? Sampai kapan? Makanya senyum-senyum gitu ya. Enak gak kerja dapat gaji kan gitu ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau nanya nih. Nanti Bapak Ibu ini kan akan pensiun. Betul ya? Berarti Bapak Ibu akan memasuki satu area baru. Betul kan? Di area baru nanti itu apa yang Bapak Ibu ingin lakukan kira-kira? Belum ada cita-cita? Kenapa nggak ada cita-cita Bu? Iya betul. Ya Bu? Dinikmati mengalir kayak air gitu Bu ya. Ibu setuju nggak hidup ini harus ngalir kayak air? Yang setuju angkat tangan, yang setuju. Oke. Yang nggak setuju angkat tangan. Oke. Yang nggak mau angkat tangan, setiap saya minta angkat tangan, angkat tangan. Saya juga setuju sih Bu, hidup harus mengalir kayak air, saya juga setuju. Tapi bukankah selokannya harus kita ciptakan Pak? Iya kalau ngalirnya ke laut Bu. Kalau ke septic tank, iya kan? Artinya selokannya harus kita bikin, betul nggak Pak? Nah itulah perencanaan sebetulnya. Bapak Ibu akan memasuki satu area baru. Bapak Ibu akan memasuki sebetulnya area ini bukan area baru. Area ini adalah area yang memang keniscayaan kan. Orang kalau bekerja kan harus pensiun Pak. Betul nggak? Atau kalau kita mau ngomong secara general, nggak ada yang abadi Pak di muka bumi. Betul tidak? Nggak ada yang abadi. Bahkan ketika kita dilahirkan kita juga akan mati nantinya. Jangankan pensiun, mati itu juga pasti kan gitu ya Bu ya. Jadi kita harus siapkan sebetulnya. Nah kita harus mempersiapkan itu. Nah ngomong-ngomong tentang mempersiapkan Bapak dan Ibu, saya nggak akan ngomong tentang bagaimana caranya Bapak Ibu buka usaha. Nggak. Saya hanya ingin ngomong fondasi aja, basic dasarnya Pak. Karena buat saya kalau bangunan itu kalau fondasinya kuat, misalnya bangunannya bagus kokoh kan gitu ya. Kalau fondasinya nggak kuat, sebagus apa bangunannya pasti roboh. Hari ini materinya adalah tentang, ini belum diganti, mohon maaf Pak ya. Membangkitkan nilai unggul untuk sukses dan bermakna bagi sesama. Jadi Bapak dan Ibu, Anda sudah sukses di dunia kerja pada saat Bapak Ibu jadi PNS. Setelah ini Bapak masuk area baru, Ibu masuk area baru. Harus kan juga sukses di area yang baru. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah tapi sukses saja ternyata nggak cukup Bapak Ibu. Sukses itu harus bermakna, harus memberi impact kepada sesama. Bapak Ibu sudah berhasil, tapi kalau Bapak Ibu udah berhasil terus nggak bantuin orang lain kan egois namanya. Sukses itu ibaratnya kayak kita naik ke puncak gunung Pak. Ketika kita sudah ada di puncak gunung itu kita berhasil. Tapi kalau kita bisa bawa banyak orang sama-sama naik ke puncak gunung,
Itu namanya bermakna. Itu namanya bermanfaat buat orang lain. Bedanya Bapak Ibu, kalau kita sukses di puncak gunung sendirian, kalau kita ngajak temen, kita bisa rame-rame bikin pesta di atas gunung. Betul? Kalau sendirian kesepian. Setuju ya? Atau kalau bahasa saya lebih ekstrimnya gini Pak, insya Allah kalau kita bermakna buat sesama itu, nanti kalau mati Pak, minimal 40 orang antar kita ke kuburan. Tapi kalau kita egois, ya paling cuma 4 orang Pak yang ngirim. Itu pun mungkin anak-anaknya sendiri. Saya punya usaha Pak di Malang, kebetulan usaha saya itu berhadapan dengan kuburan gitu ya, ada kuburan di dekat situ. Itu kita setiap hari itu, apalagi waktu Covid kemarin tuh Pak, itu bisa sampai 4-5 jenazah tiap hari Pak. Tapi gitu bedanya, ada yang rame, ada yang cuma sedikit gitu. Kira-kira yang rame itu ngapain ya? Yang sedikit itu ngapain? Itu pasti karena ada perbedaan apa yang dia lakukan, betul Pak? Gitu. Nah, saya nggak ngomong tentang mati Bapak Ibu ya, jangan salah ya. Maksud saya selama ini kita masih punya waktu untuk berkontribusi seperti kata Ibu Wali Kota tadi. Berkontribusi. Jadi hidup ini bukan tentang diri kita, tapi hidup ini tentang kontribusi kita kepada sesama dan alam semesta. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmatan lil alamin. Jadi pensiun ini nanti Bapak Ibu mestinya wah lebih luar biasa lagi. Oke, sebelum saya mulai, kalau Bapak Ibu dengar kata pensiun, kalau Bapak Ibu dengar kata pensiun, apa yang terbayangkan di pikiran Bapak Ibu? Apa? Senang, apa lagi? Santai, apa lagi? Bahagia, apa lagi? Pensiun. Senior. Apa Bu? Lulus. Sukses. Good. Apa lagi? Pensiun. Menikah. Loh, nggak apa-apa. Beliau punya tujuan yang jelas berarti kan? Menikah. Nggak apa-apa lah. Yang nggak boleh itu kan kalau pensiun mencuri, ya, menipu, ya, nggak boleh. Kalau menikah, boleh. Seneng Bapak, dapat dukungan dia. Oke, kalau dengar kata pensiun, senang, bahagia, sukses, merdeka. Siapa yang tadi bilang merdeka tadi? Ibu, emang terpenjara Bu selama ini Bu? Kok jadi merdeka? Iya, lebih bebas ya. Uangnya gimana uangnya? Kalau pensiun uangnya? Hah? Tambah banyak apa tambah dikit? Berkah. Ayo, duitnya tambah banyak atau tambah dikit? Yang milih tambah dikit angkat tangan. Yang milih tambah banyak angkat tangan. Yang nggak milih angkat tangan. Waktunya gimana waktunya? Waktunya gimana waktunya? Tambah banyak atau tambah dikit? Tambah banyak ya? Waktunya tambah banyak. Kesehatannya gimana kesehatannya? Tambah sehat atau tambah sakit-sakitan? Karena banyak orang setelah pensiun malah sakit loh. Enggak ya? Enggak setuju ya Bu ya? Good. Nah ini saya udah ngelihatnya ini, terus terang aja dari kacamata saya yang saya lihat nih Bapak Ibu udah siap sebetulnya pensiun. Iya. Karena Bapak Ibu semuanya itu dari pikiran kita, betul tidak? Kalau Bapak Ibu memikirkan bahwa ketika pensiun uangnya tambah dikit, ya nanti uangnya tambah dikit. Kalau Bapak Ibu pikirkan setelah pensiun waktu saya tambah banyak, ya nanti waktunya tambah banyak. Kalau Bapak Ibu pikirkan setelah pensiun saya sakit-sakitan, ya nanti sakit-sakitan.
Kenapa? Karena Allah bilang aku sesuai prasangka hambaku. So apa yang Bapak Ibu prasangkakan tentang pensiun itu yang akan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu prasangkakan pensiun saya akan merdeka, saya punya waktu yang banyak, saya punya uang yang banyak, saya semakin sehat, maka itu yang akan terjadi. Kun fayakun. Allah itu cuman kun fayakun, betul nggak Pak? Cuman kun fayakunnya Allah itu terbatasi sama prasangka kita. Bukan Allahnya yang terbatasi, kita yang membatasi dengan prasangka kita. Makanya Allah bilangnya jangan suudzon, jangan berprasangka buruk. Jadi ketika dengar kata pensiun, prasangkakan yang baik-baik. Setuju Bapak Ibu? Oke, sekarang siapa yang mau sesuatu yang ada di kantong saya? Siapa yang mau sesuatu yang ada di kantong saya? Isinya apa? Nggak tahu. Siapa yang mau? Pokoknya saya kan cuma nanya siapa yang mau. Oke, kalau ada yang mau, saya minta yang mau maju ya. Saya hitung sampai 5. Yang mau maju, 1, 2. Yang mau maju Bu, silakan Bu. 2, 3. 3. Ibu nggak mau? 4. Mau maju Bu? 4. Bapak-bapak nggak ada yang mau? Mau. Maju Pak. 5. Silakan Pak, maju Pak. 6. Silakan maju lagi, masih ada kesempatan. 6 berarti 7. Tambah banyak. 8. 9. 10. Silakan maju. Bapak nggak jadi maju Pak? Oke, agak mundur sedikit Bu, silakan biar nggak mepet ini karena banyak juga yang maju. Wih, yang maju banyak ya. Iya, Ibu mau maju ya? Oke. Teman-teman, yang di depan ini saya asumsikan mau maju. Boleh ya Pak? Mau sesuatu yang ada di kantong saya kan? Nah, yang duduk ini, yang nggak, boleh nggak kalau yang duduk ini saya asumsikan nggak mau? Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh nggak mau gitu ya? Ini kan cuman permainan aja Pak ya, diasumsikan Bapak Ibu nggak mau gitu ya. Tapi saya mau nanya nih, Ibu kenapa nggak mau? Ibu kenapa nggak mau? Nggak tahu. Bapak kenapa Pak? Bapak nggak mau kenapa Pak? Belum tahu apa isi kantongnya. Belum tahu apa isi kantongnya. Bapak-bapak yang lain juga begitu? Belum tahu apa isi kantongnya? Saya mau nanya, Bapak yang mau maju ini tahu nggak isi kantongnya apa? Loh, sama-sama nggak tahu? Ini nggak tahu, yang ini tahu. Ini nggak tahu, ini nggak tahu. Yang sana pengen tahu nggak? Ya kalau pengennya sih mungkin mau Bu, tapi nggak mau majunya. Kan nggak mau berarti. Ya, sedangkan Bapak Ibu yang maju ini kan juga nggak tahu isinya apa, tapi Bapak Ibu mau maju. Kenapa? Karena saya beranggapan kalau pemberian itu baik. Pikiran positif, pemberian pasti baik, berkah. Pikiran positif aja. Berpikiran Positif aja. Mudah-mudahan yang ada dalam kantong bermanfaat. mudah-mudahan bermanfaat. Berarti yang di sini berpikiran negatif dong. Berprasangka buruk dong yang nggak mau maju. Enggak kan sebetulnya ya? Enggak, hanya karena nggak tahu aja. Iya Pak ya. Tapi saya mau nanya, apa sih yang sudah kita tahu dalam hidup ini Pak? Ya nggak tahu. Apa? Kita mati kapan juga kita nggak tahu. Segala sesuatu nggak jelas di muka bumi kan Pak? Kalau kita melakukan sesuatu nunggu jelas, ya nggak akan pernah melakukan apapun kita. Nggak ada yang tahu Pak, di muka bumi ini ada apa. Nggak jelas. Tugasnya Allah bilang apa? Tuhan cuma bilang gini, gerakkan tanganmu, kau dapatkan rezekimu. Action aja. Kalau kita nunggu tahu, ya nggak ada yang tahu Pak kita. Semuanya rahasia Tuhan. Jodoh, maut, rahasia ya Pak ya. Kalau ngomong jodoh nih Pak, kita bisa mengerti. Oh belum dapat jodoh itu rahasianya Allah, kan gitu ya. Maut juga gitu Pak. Kalau belum waktunya ya nggak matilah gitu. Tapi kalau masalah rezeki nih, kadang-kadang kita berhitung kan Pak. Aku oleh piro. Jelas nggak hitungannya? Tuh, kalau masalah rezeki kadang masih begitu kita. Yang tadi enggak, yang ini masih. Kok dia, gitu Pak. Tiap hari itu Pak, jatuh tempo, wayahe bayar, duit tekan dia, terus gitu. Sampai hitam bukan gara-gara sholat, gara-gara digebukin sama dia gini. Nggak ada yang pasti Bapak Ibu di muka bumi. Tugas kita cuma ikhtiar. Setuju ya? Nih,
buat teman-teman yang maju nih, kan nggak tahu isinya apa ini. Kalau nanti ternyata sesuatu yang jelek nggak bermanfaat gimana? Nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Ikhlas ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting usaha kan. Tuh. Isinya apa sih Pak? Oh uang. Iya. Mesiji Bu. Ya kantong saya cuma satu Bu yang belikan. Berapa itu? 1000-an. Maksudnya gimana Bu? Dibagi? Dibagi gitu? Itu per orang gitu. Lah iya, maksudnya dibagi gitu maksudnya. Lah ini duitnya cuma ada ini Bu. Di kantong saya kan saya bilang tadi di kantong saya. Ini cuma ada ini. Kantongnya kan 2. Nggak ada isinya Bu. Kantongnya aja dibagi. Oh, ada di kantongnya. Oke. Ini 50.000 nih. Dibagi atau diperjuangkan? Diperjuangkan. Diperjuangkan ya. Jangan dibagi ya. Betul. Itu jawaban yang saya suka, diperjuangkan. Karena di pelatihan yang lain ada yang bilang gini Bu, dibagi gitu. Terus saya bilang, ini duitnya siapa? Saya bilang gitu. Kan duit saya ya? Kok ikut bagi? Saya bilang gitu Pak. Karena syarat untuk membagi adalah punya. Syarat untuk sedekah, punya. Baru disedekahkan. Jangan gak ikut punya, ikut sedekahkan. Itu punya siapa kita sedekahin. Kan gitu ya Pak ya? Diperjuangkan ya? Oke. Bapak Ibu yang duduk saya minta bantuan boleh? Jadi juri ya. Yang maju nanti saya kasih tugas. Kalau salah Bapak Ibu yang bilang boleh atau tidak bolehnya. Ya. Siap Bapak Ibu di sini? Syaratnya ngomong gini ya. Ikutin saya ngomong gini ya. Cepat ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru sampai 10 tapi cepat. Paham perintahnya? Jelas? Siapa yang mau duluan? Bapak mau duluan? Atau Ibu mau duluan? Oke. Teman-teman jadi juri ya. Silakan Bu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, 10 go! Kok minggu? Boleh Pak? Nggak boleh Bu, silakan duduk Bu. Udah bernapas. Boleh bernapas Pak? Boleh nggak? Boleh, parkir dulu. Silakan Bu. Boleh bernapas itu. Ya boleh dong, kalau nggak pernah mati Bu. Boleh, tapi harus cepat. Biru, biru. 1 biru. 1 biru, 2 biru, 3 biru. Nggak boleh diulang. Silakan duduk Bu, nggak boleh sama jurinya. Bapak? 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Kepleco. Kepleco, boleh nggak? Silakan duduk Pak. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 8 biru, 10 biru. Boleh? Parkir dulu Ibu. Siapa yang mau? Ibu, silakan. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke. Boleh ya? Ibu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10. Ibu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Boleh? Gak boleh Bu, parkir Bu. 1 biru, bukan 1 minggu Bu. Silakan duduk Ibu. Ibu sudah? Belum? Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh? Silakan duduk Bu. Ibu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10. Oke, Ibu udah? Ibu udah? Silakan Bu. 1 minggu, 2 minggu, 3. Biru Bu. 1 biru. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman ini dong. Ini mereka maju ini kan nanggung resiko ya Pak ya sebetulnya ya. Nanggung resiko. Bapak belum ya? Oh, Bapak maju Pak. Mohon saya 1 biru Pak sampai 10. 1 biru, 2 biru, 3 biru. kurang cepat. Kurang cepat. Enggak boleh tar. Nggak boleh. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Boleh nggak?
Nggak boleh Pak, silakan duduk Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat yang masih di depan ini. Di perjuangan ya, ada 5 orang. Syaratnya gini sekarang, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. Jadi 1 seperti tadi tapi birunya jadi gelas. Paham ya? Jelas ya? Siapa yang mau duluan? Maju. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. Ibu tadi 16, 17, silakan duduk Bu. Silakan. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 7 gelas, 8 Silakan duduk Bu. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. Boleh? Boleh, silakan dulu. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, gelas. Silakan duduk Bu. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas. 8 gelas 19, terus ketawa beliau. Oke, tepuk tangan untuk beliau yang dapat duitnya, silakan Ibu. Silakan. Ye, matur suwun. Bapak Ibu, duit 50.000 tadi sudah saya siapkan di kantong saya sejak saya dari Malang. Saya nggak tahu uang itu akan jadi milik siapa, ya kan, karena kita nggak pernah ketemu kan sebelumnya. Tapi uang itu sudah dicatat sama Allah akan jadi milik Ibu. Betul kan? Tapi nggak akan jadi milik Ibu kalau Ibu tadi nggak maju. Rezeki itu di tangan Allah Pak, betul ya? Tapi Allah ngasih kita tangan buat ngambil. Jadi nggak bisa kalau cuma mau tapi nggak action, nggak bisa. Ngomong-ngomong tadi yang maju siapa aja? Tolong angkat tangan yang maju. Yang dapat uang siapa? Ibu yang dapat duit ya. Yang lain nggak dapat? Dapat rezeki nggak yang lain? Dapat rezeki nggak? Apa coba? Ketawa, nambah temen, ya kan? Senang, bikin teman-temannya bahagia, ya. Dan yang paling penting nih, Bapak Ibu yang tadi sudah maju, itu berarti Bapak Ibu sudah bergerak kan? Bapak Ibu yang sudah bergerak, itu peredaran darahnya lebih lancar daripada yang duduk-duduk itu. Hati-hati asam urat Pak, kolesterol dan lain sebagainya itu. Iya, action aja. Jadi yang namanya rezeki itu nggak cuma duit kan? Ya, sehat, teman, itu membahagiakan orang lain. Di ruangan ini cuma 50.000, di luar sana ada 50 juta, ada 500 juta. Tapi kalau cuma mau nggak action, nggak bisa. Betul nggak? Yang dapat duit tadi siapa? Ibu ya? Ibu kalau sudah dapat duit bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan terima Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Terus bilang terima Terima kasih Pak. Udah ya? Terima Loh bener kan? Kalau sudah dapat rezeki terima kasih. Iya. Kasih. Terima kasih mudah-mudahan Bapak. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Eka. Kasih. Bu, saya boleh pinjam 50-nya? Pinjam ya Bu ya. Nih teman-teman, tolong perhatikan ini. Dari setiap rupiah yang kita terima, itu ada haknya orang miskin di dalam uang ini. Jangan sampai haknya orang miskin pun kita tahan. Ada 2,5% Bu dari 50.000 ini. Nanti tolong kasihkan orang di luar sana Bu, karena saya cukup terhormat untuk terima 2,5% dari 50.000 ini Bu. Jangan Ibu pakai, itu haknya orang lain. 2,5% Ibu sedekahkan. Itu rumusnya Pak. Jadi jangan pernah pelit. Dari setiap uang yang kita terima, kita sudah diajarin terima, kasih. 2,5%-nya Ibu kasihkan. Saya cukup terhormat untuk terima ini Bu. Orang yang sulit memberi pasti akan sulit menerima. Coba duduknya santai, relax, ikutin saya. Hirup, tahan,
Hirup. Tahan. Hirup. Tahan. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kalau gini, hirup, hembus. Lagi, hirup, hembus. Tangannya ke depan, yuk. Hirup, hembus. Ikutin saya ya. Terima, terima, lagi, terima, lagi, terima, lagi, terima, lagi Pak, terima. Tuh. Kalau Bapak Ibu nggak pingin sesak napas, hirup, hembus. Nggak pingin sesak rezeki, terima kasih. Jangan pernah pelit. Terima kasih, kasih. Nggak bisa Pak. Ada 2,5%. Nanti Ibu bagikan ya ke sana. Halo? Setuju Bapak Ibu? Oke. Boleh diteruskan apa udah aja? Waktunya udah habis ya Mbak? Masih, saya udah ngomong perasaan udah lama gitu, ternyata masih baru 30 menit. Ya udah, saya teruskan lagi ya Bapak Ibu ya. Supaya hidup kita bisa bermanfaat, karena nggak ada ceritanya orang miskin karena sedekah, orang melarat karena pelit banyak. Bapak Ibu nanti ngomongnya duitnya berkurang setelah pensiun. Kata siapa? Kata kita kan? Tapi kalau Tuhan berkehendak, rezeki ditatangkan dari tempat yang tidak kau duga. Sedekah aja yang banyak, nggak usah pakai dipikir, nggak usah pakai otak. Ini lagi kesalahan kita Bapak Ibu, kita lebih sering pakai otak. Padahal Tuhan sudah bilang jangan pakai otak kebanyakan. Tuhan bilangnya pakai apa? Ayo, otak sama hati mana yang lebih hebat? Otak sama hati mana yang lebih hebat? Agim bilang apa? Jagalah hati. Yusuf Mansur, wisata hati. RB Sentanu, kata hati. Orang tua kita, hati, hati-hati. Bapak Ibu kalau pamit anaknya sekolah gitu, Pak Bu sekolah, pesannya apa? Hati. Tapi kenapa sekarang kita banyakkan pakai otak daripada pakai hati? Ayo, semua dihitung. Mohon maaf ya, ini terutama ibu-ibu, kalau enggak saya mohon maaf. Tapi terutama biasanya ibu-ibu tuh, habis terima gaji langsung ditulis pemasukan, terus pengeluaran, gitu ya, dirinci, sret. Sampai sana Bu. Di total sret hasilnya minus. Ya, Bapak Ibu kalau pakai otak kira-kira kita bisa hidup nggak sampai akhir bulan? Pakai otak nih, nggak bisa ya. Tapi ternyata kita masih bisa tuh hidup sampai akhir bulan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang maha mencukupi. Makanya jangan pakai otak Bapak Ibu, pakai hati lebih banyak. Menghadapi kehidupan pakai otak Bapak Ibu. Otaknya yang dipakai tapi hatinya nggak dipakai. Padahal Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi, yang dicuci bukan otaknya, yang dicuci hatinya. Kenapa sekarang kita banyakkan pakai otak? Pakai hati Bapak Ibu. Ya, halo, pakai hati. Bener nih saya ngomong. Ini guru saya ngajarinnya begitu. Pakai hati ya, pakai hati, pakai hati, pakai hati. Ku main hati, nggak apa-apa deh. Semuanya pakai hati karena hati itu pemancarnya manusia, Bapak Ibu. Anak kecil sama kita, mana yang lebih hebat dalam hal menarik rezeki? Bayi yang baru lahir atau kita? Mana yang lebih pintar menarik rezeki? Ayo yang milih bayi angkat tangan. Iya, yang milih bayi angkat tangan. Yang milih kita angkat tangan. Terus yang nggak milih apa? Menurut saya Bapak Ibu, bayi lebih hebat. Kalau nggak percaya coba, ada bayi dibuang di sana, ya, sama saya dibuang di sana. Mana yang ibu mau adopsi? Bayinya atau saya? Pasti bayinya kan Pak? Iya, itu dia hebatnya bayi. Kenapa? Karena salurannya dia sama Tuhan lebih clear daripada kita yang sudah dewasa. Anda dan saya kita punya keinginan, kita punya nafsu. Itu yang membuat hati kita nggak bersih Bapak Ibu. Itu yang membuat saluran rezeki kita mungkin terhambat. Sementara anak kecil nggak pernah seperti itu. Nggak pernah berprasangka buruk. Bahkan nggak pernah rasan-rasan tonggone. Bayi, coba kalau bayi bisa rasa-rasa paling bidannya dirasani Bu ya. Itu bidannya jahat, ngelek, jahat. Tapi nggak pernah bayi gitu. Itulah bayi.
Makanya saya bilang, bayi itu lebih hebat daripada kita. Itu saya tulis di buku saya, Bapak Ibu. Ini saya tulis di buku saya. Jadi ilmu yang saya ceritakan tadi itu Bapak Ibu, semuanya itu saya belajar dari guru-guru saya, dan semuanya menjadi puzzle di otak saya, nggak ketemu sambungannya. Sampai kemudian anak saya lahir tahun 2005, saya baru bisa meluruskan semuanya. Ternyata bisa jadi satu garis yang utuh. Saya tuliskan di buku ini. Judulnya Reborn. Reborn itu terlahir kembali Bapak Ibu. Besok pagi, nanti malam Bapak Ibu tidur, besok pagi Bapak bangun, itu Bapak Ibu dilahirkan kembali, bukan? Kesempatannya baru, waktunya baru. Reborn. Tapi ternyata ketika pola pikirnya masih tetap sama dengan yang lama, ketika pola tindakannya masih sama dengan yang lama, ketika pola rasanya tetap sama dengan yang lama, maka sebetulnya kita tidak terlahir kembali. Saya tuliskan di buku ini semuanya. Reborn, terlahir kembali, penulisnya Heru Tomo. Saya kenal baik, Pak. Ada yang mau? Mau? Itu dijual di sana. Kalau dikasih mau, kalau beli nggak mau. Ilmu loh padahal. Dan ini, ya saya sih nggak jualan sih, nggak ya. Harganya satunya 100.000. Ya apa yang saya ceritakan nanti, Ibu? 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu beli 2, 150.000. Nanti bisa hubungin Mas Jimmy di sebelah sana. Tapi ini ada yang mau? Yang ini nih, yang ini gratis. Ada yang mau? Mau? Ini. Ini. Ibu mau? Ini. Ibu juga mau? Ini. Ibu mau? Ini. Bapak mau? Loh ini loh, Bu. Loh iya ini. Ibu mau? Ibu mau nggak? Ini loh, Bu. Banyak orang mau tapi nggak banyak orang action kan, Pak? Ibu mau? Ini loh, Bu. Ada yang mau? Ibu mau? Ini loh, Bu. Ini loh, Bu. Iya, hidup itu masalah berjuang, hidup itu masalah bergerak. Hari ini Bapak pensiun, bukan berarti besok Bapak terus diem-diem di rumah pakai sarung, nongkrong, nonton TV, ngopi, ngerokok tiap hari. Nggak begitu. Nggak apa-apa hari ini Bapak pensiun, Ibu pensiun, tapi besok jangan dirubah polanya. Keluar dari rumah, tetap pakai baju yang rapi, keluar dari rumah. Nggak apa-apa jalan-jalan. Itu pekerjaan saya Bapak Ibu. Saya itu tiap pagi, Bapak Ibu tiap pagi, saya datengin rumah teman-teman saya. Tak ajak sarapan, Pak. Karena yang ada di otak saya apa? Silaturahmi, memperpanjang usia dan rezeki. Itu aja yang ada di otak saya. Ayo sarapan yuk. Saya datengin satu-satu gitu. Tapi tujuan saya apa? Ya saya cuma bikin silaturahmi, Pak. Tapi kalau saya di rumah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya di rumah apa yang saya lakukan? Palingan saya ngelamun, Pak. Betul nggak? Apalagi nggak ada kerjaan. Woi, pikirannya malah aneh-aneh. Iya, pasti itu. Nanti kalau Bapak Ibu pensiun ini ya, saran saya ini Pak ya, setelah pensiun keluar bikin kartu nama, ya, bikin kartu nama, kasih nama Bapak, di bawahnya kasih tulisan direktur utama. Iya, kasih tulisan direktur utama Bu. Terus pergi kemana-mana cari kenalan. Nanti pasti ada peluang di situ. Saya punya teman di Jakarta Pak, dia nggak kerja, dia hanya bikin kartu nama. Setiap hari dia hanya keliling cari kartu nama. Jadi ketemu orang, ini kartu nama saya, Ibu, apa kartu namanya disimpan? Ketemu lagi, terus gitu Pak. Tiap hari itu yang dia lakukan. Terus apa yang dia dapatkan? Dia punya kartu nama banyak banget, kan gitu ya Bu ya? Terus apa yang dia lakukan? Disortir Pak satu-satu. Ini bidangnya pertanian, ini bidangnya teknik, ini bidangnya ini bangunan, ini. Terus disortir sama dia. Terus dia bina hubungan dengan mereka. Yang terjadi kemudian apa? Dia menghubungkan si A dengan si B. Tercipta bisnis itu. Iya, bisa kerjasama. Dia ngubungin ini dengan ini. Ini pertanian dihubungkan dengan permesinan. Dia bisa dapat rezeki lagi dari situ, Pak. Hanya gara-gara kartu nama. Tapi dia nggak pernah nongkrong di rumah. Dia keluar tiap hari. Jadi ritmenya harus tetap dijaga. Polanya ketika Bapak bekerja harus tetap dijaga supaya Bapak Ibu tetap ingat yang tadi dulu ya. Tetap maju bergerak. Kalau diem aja, duduk-duduk aja, asam urat, kolesterol, segala macam bisa. Meskipun normal sekarang, nanti nggak tahu gitu kan. Terus dijaga. Setuju ya? Nggak penting. Nih, nasib kita nih Pak, Bu. Nasib kita ini sebetulnya apa sih?
Nasib Bapak Ibu ini apa? Orang sukses atau orang gagal? Sukses ya Bu ya? Karena Tuhan bilang apa? Manusia adalah khalifah di muka bumi. Setuju ya? Khalifah itu pemimpin. Berarti pemimpin itu orang sukses. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang menyalahkan nasib? Ya nasib mas, pensiunan tuh. Apa kalau dulu tuh makan Indomie tiap hari, ya nasib mas anak kos gitu kan? Menyalahkan nasib. Padahal nasib kita ini sebetulnya adalah pemimpin. Nasib kita adalah orang hebat. Tapi menjadi tidak hebat, kenapa? Karena kita yang merubahnya, bukan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Tidak akan kuubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Jadi bukan Tuhan. Jadi nasib kita itu awalnya adalah orang hebat. Kalau sekarang kita nggak jadi hebat, bukan Tuhan yang merubah. Siapa yang merubah? Diperlukan waktu seumur hidup Bapak dan Ibu untuk membuat Bapak Ibu menjadi orang yang seperti sekarang. Betul nggak? Betul tidak? Bapak Ibu ingin sesuatu yang lebih baik lagi nggak? Pengen merubah menjadi lebih baik lagi? Kalau pengen dirubah, berarti harus ada yang dirubah. Betul nggak? Karena nggak mungkin kita mengharapkan hasil yang berbeda dari hal-hal yang sama yang kita lakukan rutin setiap hari. Kalau ibu masak nasi goreng bumbunya cuma bawang sama garam tanpa pernah dirubah, ya jangan harap rasanya berubah. Berarti harus ada perubahan kan? Apa yang dirubah sebetulnya? Nah, untuk tahu apa yang dirubah dari nasib kita harus tahu nasib ini awalnya dari apa. Nasib ini dari karakter dari kebiasaan dari perbuatan dari apa? Dari pikiran dan perasaan. Makanya tadi saya bilang, siapa yang mau sesuatu yang ada di kantong saya sedang ngecek pikiran Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sedang pikirkan? Ada yang maju, ada yang nggak maju. Saya nggak bilang yang nggak maju berprasangka buruk, saya nggak bilang begitu. Tapi lebih baik action aja kan Pak, maju aja. Nanti di luar sana Bapak akan ketemu peluang. Tapi kadang-kadang otaknya langsung bilang, ngapusi, was MLM. Banyak ya sekarang kayak gitu. Tuh, pikiran dan perasaannya dulu berubah. Perasaannya harus apa? Karena kalau perasaan Bapak Ibu positif, pikiran Bapak Ibu positif, maka perbuatannya akan positif. Kalau perbuatannya positif, kebiasaannya akan positif, karakternya akan positif, sehingga nasibnya jadi positif. Coba sekarang tangannya begini. Oke, sudah? Bapak Ibu, posisi itu adalah posisi yang Bapak Ibu sering lakukan, betul nggak? Sekarang tolong dirubah, yang jempolnya di kanan dipindah ke kiri, atau jari-jari yang ke tangan kanan di atas dipindah ke tangan kiri, semuanya dirubah. Dirubah, tadinya begini, dirubah begini. Oke, tercipta posisi baru. Enak nggak Pak? Nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Itu dia Bapak Ibu. Melakukan perubahan itu kadang-kadang tidak nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu terus lakukan, insya Allah nanti jadi nyaman. Nah, apa yang akan saya ceritakan nanti mungkin Bapak Ibu nggak akan nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu latih terus menerus, insya Allah nanti akan menjadi kebiasaan baru dan nasibnya akan berubah jadi lebih baik. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ini. Bahwa nasib kita awalnya adalah sukses. Seperti mesin mobil, ini adalah mesin mobil katakanlah Avanza atau Xenia gitu Pak ya. Ini ada 3 biring yang berputar, ada 3 laker yang berputar di situ. Dan setiap laker ini dihubungkan dengan yang namanya timing belt. Ada sabuknya di situ Pak. Sabuk timing belt ada umur pakainya nggak Pak? Timing belt ada umur pakainya? Ada dong, ya kan? 100.000 kilometer itu timing belt umur pakainya. Timing belt ini akan awet Bapak Ibu kalau ketiga laker yang di situ putarannya seimbang semua. Setuju? Bayangin aja kalau yang di bawah itu muternya ke kanan lancar, yang satunya ke kanan lancar, yang atas ke kanan tapi nggak lancar. Kira-kira timing belt ini cepat putus nggak? Pasti kan? Kegandolan namanya ya. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu manusia ada umur pakainya nggak? Anda dan saya ada umur pakainya nggak? Ada. Rasulullah itu 63 tahun kan? Lebih dari itu bonus, betul tidak? Ayah saya meninggal usia 67 tahun 2015. Udah bonus 4 tahun bapak saya bilang gitu. Tapi putaran tadi 63 tahun tadi itu insya Allah akan tercapai kalau putarannya lancar. Kalau laker-laker atau biring-biring yang ada di otak kita, di hati kita dan tindakan kita lancar. Nah kalau manusia apa aja? Pertama, pikirannya harus positif
Nah, sering denger dong itu ya. Di Facebook kan, positive thinking. Semua orang jadi motivator di situ. Nggak apa-apa sih. Indonesia butuh banyak motivator. Tapi positive thinking aja nggak cukup, Bapak Ibu. Harus ada juga yang namanya tindakan yang positive action. Tadi tuh ada yang duduk tuh pasti duit itu. Tapi nggak maju. Ya nggak dapat juga kan. Wong yang maju aja belum tentu dapat. Gitu kan? Nah, yang ketiga, ini yang paling penting sebetulnya perasaan yang positif, hati yang ikhlas, Bapak Ibu. Nah, buku saya itu menceritakan ini semua. Positive thinking, positive action, positive feeling. Dan ini dimiliki sama bayi. Dimiliki sama anak saya ketika dia baru dilahirkan sama mamanya. Nyantol semuanya di otak saya, Pak. Nih, saya ceritain dikit ya. Kenapa bayi sama kita lebih hebat lebih hebat bayi. Nih, bayi itu positive thinking nggak? Bu, saya boleh tanya ya. Ibu waktu lahir, tali pusernya dipotong nggak? Tahu. Nggak tahu. Memang sekarang masih ada tali pusernya? Nggak ada kan ya? Dipotong kan Ibu? Padahal Bapak Ibu, itu kan satu-satunya jalan makan kita saat itu. Betul nggak? Dipotong. Marah nggak Bu? Nggak marah kan? Nggak tahu, nggak marah tapi kan? Tapi kalau Ibu tahu, Ibu marah nggak? Marah. Marah? Nah kalau nggak dipotong kan sekarang Ibu kewer-kewer kemana-mana bawa ari-ari gitu. Tapi nggak marah tuh bayi, betul nggak? Halo? Dia nggak marah. Kenapa dia nggak marah, Bapak Ibu? Bukan, karena dia punya Tuhan dan dia tahu dipotong satu jalan makannya diganti 2 hari susu ibu. Sudah disiapkan sama Tuhan. Sebentar lagi tali pusar Bapak Ibu dari kota Mojokerto dipotong nih, pensiun. Stres nggak? Good. Karena Tuhan sudah menyiapkan rezeki yang lain untuk Bapak Ibu. Ada di sana. Tinggal Bapak Ibu ikhtiar aja. Bayi positive thinking. Kita ketika menjadi dewasa, kadang-kadang pikirannya banyak negatifnya. Yang merubah siapa? Tuhan atau kita? Diri sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, bayi bisanya apa? Nangis ya. Bapak Ibu pernah lihat bayi nangis nggak profesional gitu? Nangisnya rasa-rasen gitu. Mau nangis, engkau ayus, males nonton TV dulu gitu. Pernah lihat? Nggak pernah. Kapanpun, jam berapapun dia nangis, kan gitu ya? Itu bayi loh Pak. Bu, bayi itu begitu. Nangis ya. Ibunya nyuci piring. Iya nak, bentar ya, bentar. Nah, gitu. Bentar nak, dikit lagi. Terus dia bilang gini, nggak profesional aku. Yang ngantuk biar kaget. Itu apapun yang dipegang ibunya dilepasin Pak, betul nggak? Dilepasin sini nak, dapat rezekinya, gitu kan? Itu bayi Pak. Ketika kecil dia nangisnya profesional. Tapi ketika menjadi dewasa, seusia Anda dan saya, ketika tubuh kita sudah sempurna, kita bisa melakukan banyak hal, nggak cuma menangis, kita lebih sering tidak profesional. Kebanyakan bercanda, meremehkan, menunda. Betul tidak? Settingan kedua dirubah. Positive action dirubah jadi negative action. Sudah dirubah lagi settingannya. Yang berubah siapa? Diri sendiri. Itu yang saya temukan ketika anak saya baru lahir Pak. Bahkan dia kalau nangis rata-rata jam 2 malam. Betul nggak Pak? Kenapa bayi nangis jam 2 malam ya? Ini bayinya Bapak Ibu juga nangisnya jam 2 malam ya? Sama sama bayi saya waktu itu ya. Kenapa kira-kira nangis jam 2 malam? Iya Bu. Karena bayi itu ngerti 2/3 malam, sepertiga malam terakhir itu turunnya malaikat. Lah saya bapaknya ngorok ya. Anak saya bangun gitu. Bayi saya. Makanya setiap hari saya berpikir hari ini saya reborn, hari ini saya terlahir kembali. Pikiran saya harus seperti anak kecil. Itu anak kecil, gak tahu ngerasani wong, gak pernah bohong, ikhlas tulus hatinya, betul nggak? Tuh bayi. Makanya rezekinya lancar, datang dari mana-mana. Pak D-nya ngasih duit, Ibu D-nya ngasih baju, ya nggak? Nggak pernah kerja dia. Kita yang kerja setengah mati banting tulang, Pak, rezekinya mau nguampet gak karu-karuan ya. Anak kecil nggak pernah seperti itu. Yang ketiga, bayi itu ikhlas nggak? Siapapun bapaknya, siapapun ibunya, ikhlas nggak Pak? Ikhlas. Bapak Ibu sekarang rata-rata punya orang tua, dikasih orang tua seperti itu sama Allah, Bapak Ibu ikhlas nggak?
Seneng nggak? Bilang apa? Alhamdulillah. Dikasih orang tua baik, bilang alhamdulillah. Terus ibu tumbuh berkembang, dikasih kesehatan yang baik, ibu bilang apa? Alhamdulillah. Terus setelah ibu sehat, ibu sekolah, dikasih pendidikan yang baik, bilang alhamdulillah. Kemudian lulus sekolah, ibu bekerja, bilang menikah, dikasih pasangan yang baik, bilang dikasih anak-anak yang baik, bilang dicopet, bilang ditipu, bilang kena macet, bilang hujan, bilang gombal. Nggak mungkin. Mestinya tetap alhamdulillah, Bu, iya kan? Tapi kenyataannya kita berubah, nggak ikhlas hatinya. Dikasih hujan, waduh udan rek, memeanku. Oh. Saya non sewu ya, saya pernah meeting sama seorang CEO-nya perusahaan nikel terbesar di Sulawesi, di Jakarta waktu itu. Dia orang Malang kebetulan. Jadi waktu saya ke Jakarta, saya ngajar di sana, ketemu beliau, saya diundang ngobrol-ngobrol gitu. Beliau orangnya tawaduk banget, Bu. Di rumahnya itu nyetelnya itu ayat suci gitu. Dia cuma hidup berdua, anaknya udah keluar negeri semua, dia cuma berdua sama istrinya. Lagi kita ngobrol-ngobrol, istrinya masakin kami spaghetti gitu. Dimasakin lah kita spaghetti, makan di taman di belakang rumahnya, Bu. Tiba-tiba hujan, Bu. Ketika hujan terus dia bilang apa, Bu? Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini saya hanya nyontoh beliau. Dia meso coro Malang, Bu. Ya coro Surabaya itu loh, Pak. Yang truk itu loh, Bu. Ya yang apa? Ya yang jancuk itu loh, Pak. Dia bilang begitu, Pak. Jancuk udan. Dia bilang gitu. Luari, Pak. Ngangkatin jemuran balik, saya ditaruh, terus gos-gosan duduk di samping saya. Terus saya bilang gini, Pak, sing mbok pisui mang sopo? Astagfirullahaladzim, Her, dia bilang gitu. Tuh Pak, kadang-kadang nggak sadar kita. Tidak akan jatuh sehelai daun tanpa seizinku. Daun jatuh kalau Tuhan nggak ngizinin jatuh, nggak jatuh, Pak. Hujan turun kalau Tuhan nggak ngizinin turun, nggak turun. Bapak Ibu, Anda dan saya sukses kalau Tuhan nggak ngizinkan sukses, nggak sukses, Pak. Tapi Bapak Ibu, kalau kita tidak diizinkan gagal, kalau kita tidak diizinkan jatuh, kalau kita nggak diizinkan tertipu, kita yang nggak akan tertipu. Pertanyaannya, kalau kita diizinkan gagal, kita tertipu, kita jatuh, kita rugi, apakah Tuhan jahat? Tidak. Ikhlasin aja. Manut. Alhamdulillah. 2017 saya ditipu teman saya, Pak, 315 juta di Madiun. Saya datang ke kantor polisi, terus saya mikir, orang ini bapaknya sakit, anaknya sendiri, istrinya meninggal kena kanker. Pulang saya, Pak. Saya nggak jadi laporan. 2005 saya ditipu, Pak, 3M. Apa yang saya lakukan? Pulang aja deh. Karena 3M itu bukan punya saya juga kok. Halo? Ada nggak di sini yang dipinjemin uang temennya nggak balik-balik sampai sekarang? Terus dipikir. Iya, itu benar, Bu. Saya pernah dipinjamin uang teman saya, Pak. Buka usaha travel, dia datang ke saya bilang gini, kalau kamu pinjam uang saya nggak mau, tapi kalau kita joinan bisnis saya mau, saya bilang gitu. Singkat cerita, Pak, kita beli mobil, saya DP-nya, dia nanti bayar angsurannya sama ngasih saya sedikit keuntungan. Sampai bisnis itu berjalan sampai tutup, Pak. Saya nggak pernah dikasih laporan, saya nggak pernah dikasih keuntungan, bahkan duit saya nggak balik. Alhamdulillah. Tapi yang namanya utang, kita harus ikhtiar lagi, Bu. Saya bilang sama dia nih, saya udah selat nagih berkali-kali, saya bilang sama dia, kalau kamu besok nggak datang ke saya bayar duit, saya kantor polisi, saya bilang gitu. Kita punya perjanjian soalnya. Pagi-pagi, Bu, habis sholat subuh nih, nanti jam 9 saya kantor polisi kalau dia nggak datang. Pagi-pagi habis nonton TV, cetek gitu, TV-nya nol, ustadznya bilang gini, barang siapa yang meminjamkan uang kepada orang lain dan orang itu tidak bisa membayar, berilah kemudahan. Satu, atau ikhlaskanlah, sesungguhnya itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Tuh, saya rasanya kayak ditampar, Bu, langsung nyetel TV, cetek langsung plak gitu saya. Hari itu saya nggak ke kantor polisi. Saya bilang, ya udah deh, mungkin memang dia nggak butuh ya, saya harus kasih kelonggaran. Agama saya ngajarinnya begitu. Singkat cerita dia datang sama saya, dia bilang, Her, tak cicil ya. Iya, lunas, Pak, sekarang. Tapi seandainya kantor polisi mungkin urusannya beda ya, nggak lunas juga. Tapi bayangan saya itu gini loh, Pak, ketika kita sedang bersih-bersih hati, kita sedang bersih-bersih,
Itu kalau ada kotoran dikit aja kelihatan nggak? Nih kalau ibu punya gudang nih, gudangnya kotor, ada kotoran sedikit aja kelihatan nggak? Ya enggak bu, wong sudah kotor semua. Tapi kalau ibu sedang bersih-bersih, ya kan, ada kotoran dikit aja ibu lihat pasti. Itu yang saya rasa saya alami Pak. Ketika saya sedang berusaha membersihkan hati, ada kotoran sedikit saja, saya lebih peka. Tuhan ngomong sama saya. Itu seperti anak kecil Pak, dilahirkan kembali. Anak saya itu ikhlas siapapun bapaknya. Kita juga begitu. Ternyata ketemu rumusnya Pak, bahwa hidup ini adalah matematika. Setuju nggak? Semuanya bisa dihitung, betul Pak? Semuanya bisa dihitung. Nih, kalau ini berapa Bu? Akar 9 berapa? Gampang. Y plus 3 sama dengan 9, maka Y adalah gampang, ya kan? Kalau Pitagoras, ada yang masih ingat? A kuadrat sama dengan C kuadrat, masih ingat? Gampang itu penjelasannya. Einstein, IMC kuadrat, teori relativitas, gampang penjelasannya. Contohnya gini, tiang ini bergerak gak Bu? Tiang ini bergerak? Enggak bergerak Bu ya. Tapi tiang ini menumpu pada lantai. Lantai ini bergerak nggak? Tidak. Lantai ini menumpu pada bumi. Bumi bergerak nggak? Bergerak. Berarti lantai ini? Berarti ini? Bergerak sebetulnya. Itu teorinya Einstein. Gampang penjelasannya. Isaac Newton, gravitasi juga gampang menjelaskannya. Hukum kekekalan energi itu juga gampang jelasinnya. Segala sesuatu yang kosong pasti ada yang ngisi. Ya kan? Coba kalau ibu nggak percaya, nanti pulang, rumahnya kosongin. Ibu pindah, rumahnya kosongin Bu. Nanti ada yang ngisi nggak rumahnya? Apa Bu? Iya, genderuwo segala macam masuk kan gitu ya. Tapi bukankah genderuwo dan segala macam itu energi? Itu hukum kekekalan energi. Bapak Ibu mau duitnya tambah banyak nggak? Mau? Kosongin dompetnya. Loh, jangan pakai otak saya bilang, pakai hati, kosongin, sedekahin. Nanti lihat, pasti ada yang ngisi. Kalau nggak percaya Bu, Ibu punya baju yang masih bagus tapi nggak pernah dipakai, masih ada kan? Di lemari Ibu ada ya? Tolong Ibu ambil, sedekahkan. Tercipta ruangan kosong di lemari Ibu kan? Nanti Ibu perhatikan, pasti Ibu akan punya baju baru. Nggak tahu itu beli sendiri, nggak tahu dikasih, pasti akan datang itu. Ini hukum alam. Hidup ya cuma gini dong, segala sesuatu yang penuh nggak akan pernah diisi. Ibu megang gelas, gelasnya penuh, nggak akan pernah diisi. Karena kalau diisi tumpah. Sedekahkan aja, bagi. Nanti pasti diisi lagi sama Tuhan. Itu rumus. Tapi rumus ini Pak, baca sama-sama yuk. Satu, terus dibagi 0 sama dengan 1 dibagi 0 sama dengan 1. Rumusnya sebetulnya N dibagi 0 sama dengan berapa gitu lah ya. Itu rumusnya. Sebetulnya rumusnya gini Bu, 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, bilangan cacah yang terbesar. Waktu saya dikasih tahu rumus ini sama guru saya Bapak Ibu, saya bingung. Apa maksudnya 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga? Dan tak terhingganya itu benar-benar yang sangat-sangat tak terbatas, tak terhingga banget. Kira-kira apa Bapak Ibu yang tak terhingga di muka bumi? Apa yang kira-kira tidak terhingga di muka bumi? Ada yang tahu? Apa Bu? Nikmat Allah selesai kalau kita meninggal Bu. Kekuatan apa Bu? Kekuasaan Allah. Tepatnya Allahnya kan, Tuhannya kan. Bumi ini belum ada, Tuhan sudah ada Bapak Ibu. Bumi ini ada, Tuhan ada. Nanti bumi ini hancur, Tuhan tetap ada. Berarti ada kekuatan luar biasa di luar diri kita. Nah, ketika saya mengerti rumus ini, 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, guru saya bilang gini, satunya adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa itu berapa Pak? 1. 0 itu manusia yang ikhlas, nggak punya kepentingan, maka hidupmu akan tak terhingga. Itu yang dia bilang ke saya Pak.
Dan ternyata itu benar-benar sekarang saya terapkan. Saya merasa hidup saya itu kayak miracle tiap harinya. Hidup saya tak terhingga rasanya. Seneng aja, bahagia aja, happy aja. Masalahnya banyak orang yang membagi angka 1 dengan angka lain selain 0. Angka 1 kalau dibagi 2 berapa Bu hasilnya? Setengah. Kalau dibagi 5? Lebih kecil dari 1 kan? Bahkan lebih kecil dari 1. Banyak orang membagi 1 dengan pekerjaan, membagi 1 dengan anak, dengan pasangan, dengan harta. Hasilnya pasti lebih kecil daripada 1. Tapi ketika kita ikhlaskan semuanya, hasilnya tak terhingga Pak. Ibu boleh maju Bu? Saya bisa dibantu Ibu maju. Dibawa aja tasnya, nggak apa-apa Bu. Itu tasnya siapa Bu? Tasnya siapa? Saya. Tas Ibu ya? Iya. Kacamata, baju semua ini, sepatu? Punya Ibu ya? Rumah, kendaraan? Iya. Punya Ibu juga ya? Anak Bu, anak? Anak Pak. Anak, ya anak saya Pak. Punya siapa? Ya yang Maha Kuasa. Anak punya siapa Bu? Yang Maha Kuasa Pak. Punya siapa? Yang Maha Kuasa. Punya yang Maha Kuasa. Ya. Berarti titipan ya Bu ya? Iya. Titipan ya? Berarti rumah, kendaraan? Ya semuanya Berarti baju-baju, tas, jabatan Ibu? sama. Semuanya titipan Bu? Terus Ibu punya apa? Nggak punya apa-apa kan kita? Terus apa yang menghambat kita jadi 0? Kalau kita nggak punya apa-apa. Kalau semuanya titipan, apa yang menghambat kita untuk bisa 0? Yang menghambat kita untuk bisa 0 itu namanya kedonyan. Terima kasih Bu, silakan duduk. Saya nggak bilang Ibu kedonyan nggak ya Bu ya? Jangan salah. Tapi nolkan semua Pak. Bahkan jabatan Bapak yang sebentar lagi diambil itu, nolkan aja. Ikhlaskan. Karena ketika Bapak Ibu mengenolkan semuanya, maka Bapak Ibu akan hebat. Contohnya kalau Bapak Ibu nggak percaya, Ibu bawa HP nggak Bu? Pinjam Bu. Pinjam aja. Ini komputer bukan? Komputer bukan Pak? Komputer ya? Bapak Ibu ngerti nggak? Bahasa komputer itu bilangan apa? Bilangan biner Pak. Bilangan biner itu berapa? 1 dan 0. Jadi kalau dia mau bilang 7, gampangnya kalau dia mau bilang 7, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Dia nggak bilang 7. Bilangan biner 1 dan 0. Kalau kena virus, rusak nggak? Ini sebaik-baik ciptaan manusia. Anda dan saya sebaik-baik ciptaan Tuhan. Bilangannya harus biner 1 dan 0. Kalau kena virus, kedonyan. Apa yang mau disombongkan Pak? Semua punya Allah, kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau disombongkan? Kalau Bapak Ibu ingin hebat, ingin lancar, ingin senang jalannya, happy setiap hari, gembira setiap hari, nolkan semuanya, ikhlaskan semuanya. Karena Bapak Ibu nggak akan pernah kehilangan kalau Bapak Ibu nggak pernah merasa memiliki. Hanya mereka yang merasa memiliki yang akan kehilangan. Betul tidak? Kalau kita nggak ikut punya, nggak akan kehilangan. Contohnya tukang parkir Pak. Ada mobil datang, masuk, silakan. Ketika dia maju, terus Pak, gitu. Nggak merasa kehilangan. Sama, kita semua hanya tukang parkir atas harta, anak, pasangan yang dititipkan sama kita. Kita hanya tukang parkir Bu. Lepaskan semuanya. Bayi lahir tangannya menggenggam, tanda semua dunia mau digenggam. Tapi ketika mati tangannya dibuka semuanya. Jenazah nggak ada yang tangannya tergenggam Pak. Orang yang hebat ketika dia belum mati dia udah lepaskan semuanya. Semuanya punya Allah. Saya nggak ikut punya. Jabatan ini punya Allah. Saya nggak ikut punya. Saya hanya akan jadi khalifah di muka bumi yang berusaha untuk bermanfaat untuk banyak orang. 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Bapak Ibu, saya sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya. Mohon maaf kalau ada perilaku saya yang kurang berkenan. Kalau Bapak Ibu pengen komunikasi dengan saya, kepingin apa, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Karena sekarang Bapak Ibu dengarkan saya akan senang sekali nanti kalau giliran Bapak Ibu cerita dari materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang Bapak Ibu suka, monggo dipakai. Ada yang Bapak Ibu nggak suka, yang nggak usah dipakai. Namanya juga cuma sharing. Boleh hubungin saya di 081 333 290 390. Ini WA, telepon juga bisa. Anytime Bapak Ibu mau cerita apapun yang Bapak Ibu rasakan,
sepanjang saya nggak ngajar, insya Allah saya akan balas Bapak Ibu. Tolong sampaikan ketemu saya di mana, insya Allah kita bisa komunikasi. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Kalau mau nanya langsung WA, gitu ya. Jadi nggak ada sesi tanya jawab. Tapi saya benar-benar kepingin dengerin cerita dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.